Bagaimana jika segala yang kau ketahui tentang batas tubuhmu sendiri adalah sebuah kebohongan? Bagaimana jika kelelahan yang mengikatmu, kabut mental yang mengacaukan pikiranmu, dan perasaan mengganggu bahwa kau mampu melakukan lebih bukanlah sebuah takdir, melainkan hanya gejala dari sebuah kekuatan yang masih tertidur lelap di dalam dirimu? Ada sebuah sungai kehidupan yang mengalir di jantung seluruh ciptaan. Alam semesta bernapas dengannya. Bintang-bintang lahir dari arusnya. Dan selama ribuan tahun, para petuah bijak dari timur telah membisikkan sebuah rahasia. Sebuah kebenaran yang begitu mendalam hingga ia mendefinisikan ulang makna eksistensi kita. Sungai kosmik ini tidak hanya mengalir di sekitar kita. Ia mengalir di dalam kita. Mereka menyebutnya Qi. Ini bukan sekadar metafora. Ini adalah prinsip dasar dari sebuah realitas yang hanya sedikit yang berani menjangkaunya. Ia adalah napas naga di dalam gunung, kekuatan bambu yang tak tergoyahkan dalam badai, dan denyut hening nan perkasa di inti keberadaanmu sendiri. Terlalu lama, ini dianggap sebagai sebuah abstraksi mistis, filosofi untuk biarawan dan pertapa. Tapi, ku beritahu padamu sekarang, ini adalah hakmu sejak lahir. Dalam perjalanan ini, kita tidak akan sekadar mendiskusikan konsep. Kita akan memulai upaya terpenting dalam hidupmu, membangkitkan potensi terpendammu sendiri. Kita akan menelusuri langkah pertama dalam mengaktifkan Qi. Ini bukan tentang pose-pose rumit atau melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak kau pahami. Ini tentang kunci fundamental yang mutlak, yang mengubah tubuh fisikmu dari sebuah wadah daging dan tulang menjadi sebuah saluran yang sadar untuk kekuatan alam semesta itu sendiri. Kita akan menyelami arsip kuno yang terlupakan dari Tiongkok kuno, mengungkap makna esoterik di balik tindakan yang paling sederhana, dan aku akan mengungkap praktik dasar tunggal yang memisahkan mereka yang hanya membaca tentang Qi dengan mereka yang benar-benar merasakan api transformasinya mengalir deras dalam nadinya. Ini adalah ambang batas. Pintunya ada di hadapanmu. Yang kau butuhkan hanyalah keberanian untuk mengambil langkah pertama. Untuk memahami langkah pertama, kita harus kembali ke akarnya. Bukan sekadar membaca sejarah, tetapi merasakan napas zaman di mana pengetahuan ini lahir. Bayangkan lembah-lembah sunyi di Tibet dan pegunungan mistis Tiongkok kuno ribuan tahun yang lalu. Di sini, bukan di laboratorium atau perpustakaan, para leluhur kita duduk dalam keheningan yang begitu dalam, hingga mereka bisa mendengar denyut nadi bumi itu sendiri. Mereka adalah para ilmuwan kesadaran. Eksperimen mereka adalah meditasi yang tak terhitung lamanya, dan laboratorium mereka adalah tubuh serta jiwa manusia. Merekalah yang pertama kali memetakan alam semesta yang ada di dalam diri kita. Mereka menemukan bahwa ada sebuah jaringan, sebuah peta energi yang mereka sebut meridian, yang menghubungkan segala sesuatu dalam tubuh, persis seperti aliran sungai dan anak sungai yang menghubungkan sebuah benua. Dan di jantung jaringan ini terletak 3 pusat kekuatan utama. Dantian. Yang paling penting, fondasional bagi semuanya, adalah dantian bawah, yang bersemayam sekitar 3 jari di bawah pusar. Ini adalah gudang Qi kita. Dalam filosofi Tao, konsep Wu Wei atau tindakan tanpa usaha sangat sentral. Ini bukan tentang tidak melakukan apa-apa, tetapi tentang selaras dengan arus alam semesta sehingga tindakanmu menjadi efisien, kuat, dan tanpa gesekan. Mengaktifkan Qi adalah penerapan Wu Wei pada level energi, bukan memaksanya, tetapi membiarkannya mengalir dengan sendirinya. Lalu, mengapa pengetahuan ini seolah tersembunyi, dianggap rahasia? Jawabannya paradoks. Pengetahuan ini tidak pernah benar-benar disembunyikan. Ia selalu ada di sana, tercatat dalam kitab-kitab seperti Huangdi Neijing, kitab Kaisar Kuning, yang berusia lebih dari 2000 tahun.
Ia terpampang dalam seni bela diri seperti Tai Chi dan Qigong. Namun, ia tetap menjadi rahasia karena sifatnya yang subjektif dan langsung. Qi tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh pikiran. Ia harus dialami oleh tubuh. Ia adalah pengetahuan yang disampaikan dari guru ke murid, dari satu kesadaran ke kesadaran lainnya, melalui pengalaman langsung. Bukan karena sengaja dirahasiakan, tetapi karena kata-kata selalu gagal menggambarkan rasa air bagi seseorang yang belum pernah haus. Orang-orang Barat seringkali terjebak dalam dikotomi yang nyata dan yang tidak nyata. Tapi bagi para leluhur kita, Qi adalah yang sangat nyata. Ia adalah jembatan antara pikiran dan materi. Ia adalah substansi dari mana tubuh fisik terbentuk. Sakit fisik, menurut mereka, dimulai dari sumbatan atau ketidakseimbangan dalam aliran Qi ini, jauh sebelum ia memanifestasikan sebagai penyakit. Jadi, ketika kita berbicara tentang mengaktifkan Qi, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang mengingat kembali. Kita bukan menciptakan sesuatu yang baru, tetapi membangunkan sesuatu yang purba, sesuatu yang telah tertidur di dalam sel-sel kita, menunggu untuk diakui dan dihidupkan kembali. Ini adalah warisan kita yang paling berharga. Lalu, bagaimanakah cara kita membangunkan kekuatan purba ini? Apa sebenarnya langkah pertama yang menjadi kunci segala sesuatu itu? Banyak yang mencari metode yang rumit, mantra yang sakral, atau gerakan yang sulit. Mereka melewatkan hal yang paling mendasar, yang justru merupakan kunci dari segala kunci. Langkah pertama dalam mengaktifkan Qi bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah keadaan. Ia adalah seni untuk menjadi kosong. Bukan kosong seperti ruang hampa, tetapi kosong seperti sebuah ruang singgasana yang telah dibersihkan, siap untuk diduduki oleh sang penguasa. Dan sang penguasa dalam konteks ini adalah napasmu sendiri. Mari kita pecahkan ilusi pertama. Qi dan napas adalah dua hal yang tak terpisahkan. Dalam bahasa Mandarin, kata untuk napas, Xi, seringkali tertukar dengan konsep Qi. Mengapa? Karena bagi para leluhur kita, napas jasmani adalah kendaraan fisik bagi energi kosmik yang tak terlihat. Setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk menarik energi alam semesta ke dalam diri. Setiap hembusan adalah proses membersihkan dan melepaskan energi yang stagnan. Oleh karena itu langkah pertama yang sesungguhnya, fondasi yang tak tergoyahkan dari seluruh bangunan praktik energi ini adalah seni bernapas ke dantian bawah. Bagi manusia modern, napas kita pendek, dangkal, dan berpusat di dada. Ini adalah napas yang dipicu oleh stres, napas lawan atau lari. Napas seperti ini hanya mengisi sebagian kecil dari kapasitas energi kita dan membuat kita terus merasa cemas dan terkuras. Napas untuk mengaktifkan Qi adalah sebaliknya. Ia dalam, lambat, dan sadar. Tujuannya adalah untuk mengalihkan pusat pernapasan dari dada yang sempit menuju dantian bawah yang luas. Bayangkan dantian bawahmu, kira-kira 3 jari di bawah pusarmu, bukan sebagai sebuah titik anatomis yang kaku, tetapi sebagai sebuah lautan energi di dalam dirimu. Saat ini, lautannya mungkin tenang, bahkan stagnan. Tugas kita adalah membangkitkan gelombang lembut di lautan itu dengan menggunakan napas. Inilah yang disebut napas perut atau napas Tao. Saat kau menarik napas, jangan angkat bahu. Sebaliknya, biarkan diafragmamu turun sehingga perutmu mengembang secara alami seperti balon, bukan hanya ke depan, tetapi ke segala arah, ke samping dan ke belakang, seolah mengisi seluruh ruang di perut bagian bawah. Dalam keadaan ini, kau secara fisik dan energetik mengisi dantian bawahmu. Lalu, saat menghembuskan napas, biarkan perutmu mengempis dengan lembut, sambil sedikit menarik pusar ke arah tulang belakang. Ini bukan gerakan yang dipaksakan, melainkan sebuah gelombang alami. Hembusan napas bukanlah tentang mengosongkan diri, tetapi tentang memurnikan dan memadatkan energi yang baru saja kau tarik. Ini mungkin terdengar sederhana,
terlalu sederhana. Dan disitulah letak kecerdasannya. Pikiran kita yang suka kerumitan akan meremehkan hal ini. Ia akan berkata, hanya ini? Pasti ada rahasia yang lebih besar. Tapi percayalah, dalam kesederhanaan inilah letak keajaiban yang sebenarnya. Setiap napas yang disadari dan diarahkan ke dantian bawah adalah seperti setetes air yang menetes tanpa henti pada sebuah batu karang. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi. Tetapi dengan ketekunan, tetesan itu akan melubangi batu karang tersebut dan membuka aliran energi yang telah tersumbat selama puluhan tahun. Jadi, kita telah menemukan kuncinya, napas yang disadari ke dantian bawah. Tapi, mengapa hal ini begitu sulit? Mengapa, meski terlihat mudah, pikiran dan tubuh kita seolah memberontak? Dan inilah paradoks besarnya. Hal yang paling alami di dunia, bernapas, ternyata menjadi hal yang paling sulit untuk kita lakukan dengan benar. Mengapa? Karena musuh terbesar dari napas dantian bukanlah ketidaktahuan, melainkan penumpukan. Selama bertahun-tahun, kita telah menumpuk lapisan-lapisan ketegangan, kekhawatiran, trauma emosional, dan pola pikir yang reaktif. Semua sampah energetik ini mengendap di tubuh kita, terutama di pusat kita, di dantian bawah, membentuk semacam zirah energi yang kaku. Zirah inilah yang membuat napas kita menjadi dangkal. Kita, secara tidak sadar, takut untuk membuka dan melunakkan pusat kita karena disitulah luka-luka lama kita tersimpan. Inilah salah satu mitos terbesar, bahwa mengaktifkan Qi selalu terasa menyenangkan dan penuh keajaiban. Pada tahap awal, justru sebaliknya yang sering terjadi. Ketika kau mulai bernapas dengan dalam dan benar untuk pertama kalinya, kau mungkin justru menyentuh wilayah beku atau padat dalam dirimu. Kau mungkin merasakan emosi yang tiba-tiba muncul, ketegangan di tubuh, atau kegelisahan pikiran. Ini adalah tanda yang baik. Ini adalah tanda bahwa es mulai mencair, bahwa zirah energi itu mulai retak. Qi yang mulai bergerak membersihkan saluran-saluran yang tersumbat, membawa segala sesuatu yang terpendam ke permukaan untuk dilepaskan. Konsep lain yang sering disalahpahami adalah peran pikiran. Banyak yang berpikir mereka harus memvisualisasikan energi dengan sangat keras, memaksakan kehendak mereka. Itu adalah kesalahan. Pikiran yang memaksa adalah napas yang dangkal. Ia adalah bagian dari masalah, bukan solusinya. Tugas pikiran dalam langkah pertama ini bukan untuk memaksa, melainkan untuk memimpin dengan lembut. Bayangkan pikiranmu sebagai seorang pemandu yang bijak. Ia tidak mendorong atau menarik sang napas. Ia hanya duduk dengan tenang di dantian bawah, dan dengan kehadirannya yang sadar, ia mengundang napas untuk turun dan mengisi ruang itu. Ini adalah perbedaan antara mengerahkan dan mengarahkan energi. Yang satu menghabiskan tenaga, yang lain justru mengumpulkannya. Lalu, ada halangan tak terduga lainnya, niat. Jika kau bernapas kedantian, dengan niat ingin menjadi kuat, atau ingin memiliki kekuatan supernatural, maka niat itu sendiri, yang berpusat pada ego, akan menjadi penghalang. Napasmu akan menjadi alat bagi ego, dan itu justru akan menguatkan zirah energimu, bukan melelehkannya. Niat yang benar dalam langkah pertama ini adalah penyerahan diri. Niat untuk bersatu kembali dengan irama alam yang lebih besar. Niat untuk membiarkan tubuhmu disembuhkan oleh kecerdasan alam semesta itu sendiri. Saat kau bernapas dengan niat seperti ini, kau tidak lagi melakukan sesuatu. Kau mengizinkan sesuatu untuk terjadi melalui dirimu. Inilah puncak dari Wu Wei, usaha tanpa usaha. Inilah momen di mana aku yang kecil mulai melebur, dan aku yang lebih besar, yang terhubung dengan Qi kosmik, mulai bangkit. Jadi, langkah pertama ini adalah sebuah perjalanan penyucian.
Setiap napas adalah sapuan kuas yang membersihkan cermin kesadaran kita yang telah berdebu. Debu-debu itu adalah ketegangan, emosi lama, dan identitas ego kita. Prosesnya mungkin tidak selalu nyaman, tetapi setiap tarikan dan hembusan napas membawa kita lebih dekat kepada hakikat kita yang sejati. Makhluk yang jernih, kuat, dan merupakan saluran murni bagi energi kehidupan itu sendiri. Sekarang, mari kita alihkan pengetahuan dari pikiran menuju pengalaman langsung di dalam tubuh. Biarkan kata-kata ini bukan sekadar didengar, tetapi dirasakan. Ini adalah momen untuk berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi pelaku. Temukan ruang di mana Anda bisa duduk tanpa gangguan untuk beberapa saat saja. Duduklah dengan tegak, biarkan tulang punggung memanjang dengan anggun, seolah mahkota kepala Anda ditopang dengan lembut oleh langit. Biarkan bahu Anda meleleh, memberat, melepaskan beban yang tidak perlu. Tutup mata Anda. Biarkan pandangan Anda teralihkan dari luar dan berbelok ke dalam. Sekarang, bawa kesadaran Anda perlahan-lahan menuju pusat dari segalanya, ke sebuah ruang yang tenang dan gelap, kira-kira 3 jari di bawah pusarmu. Inilah dantian bawah, gudang dari energi kehidupanmu. Jangan memaksakan visualisasi. Cukup ketahui bahwa ia ada di sana. Rasakan ruang itu. Mungkin terasa kosong, mungkin terasa padat. Terimalah apa adanya. Dan sekarang kita mengundang sang tamu agung. Napas. Jangan mengubahnya. Jangan memaksanya. Biarkan saja napas itu datang dengan sendirinya. Dan saat ia datang, bayangkan napas itu bukan berakhir di hidung atau di dada, tetapi mengalir seperti kabut halus, turun langsung menuju ruang kosong di dantianmu. Saat Anda menarik napas, ruang itu secara alami mengembang. Sebuah kelembutan yang mendalam terasa di perut bagian bawah. Saat Anda menghembuskan napas, ruang itu mengempis dengan lembut. Melepaskan, merilekskan. Rasakan betapa setiap tarikan napas adalah sebuah persembahan dari alam semesta kepada pusat keberadaan Anda. Dan setiap hembusan adalah pelepasan, sebuah kembalian, sebuah persembahan balik dari Anda kepada kosmos. Di sini, dalam siklus sederhana ini, terjadilah sebuah dialog suci. Anda bukan lagi seorang individu yang terpisah, melainkan sebuah bagian yang bernapas dari keseluruhan yang maha luas. Disinilah seringnya kita terganggu. Pikiran akan berkeliaran, tubuh akan merasa gatal, ketidaknyamanan akan muncul. Ini adalah ujian yang wajar. Ketika hal itu terjadi, jangan melawan, jangan frustrasi. Perlahan, dengan kasih sayang, bawa saja kesadaran Anda kembali ke sensasi napas yang mengisi dantian. Seperti seorang penjaga kuil yang dengan tenang mengembalikan perhatiannya pada nyala api suci di altar. Lakukan ini hanya untuk beberapa siklus napas, 5, 10, tidak perlu terburu-buru. Kualitas dari setiap napas jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Di dalam ruang inilah, melalui praktik yang konsisten dan penuh kehadiran, sebuah percikan api yang lama tertidur akan mulai membara. Anda tidak menyalakannya dengan paksa. Anda hanya memberinya ruang dan udara untuk bernapas, hingga pada akhirnya ia menyala dengan sendirinya. Dan demikianlah, sebuah perjalanan dimulai dari sebuah napas tunggal. Kita telah melintasi waktu, menyentuh kebijaksanaan kuno yang mengenali tubuh kita bukan sebagai daging yang fana, melainkan sebagai kuil dari energi kosmik. Kita telah melihat bahwa rahasia terbesar, langkah pertama yang menentukan, ternyata tersembunyi di dalam tindakan yang paling sederhana dan paling otentik yang kita lakukan setiap saat. Bernapas dengan sadar. Ini bukanlah tentang mengumpulkan kekuatan dari luar, melainkan tentang membuka kunci kekuatan yang sejak semula telah tertanam di dalam diri kita. Setiap tarikan napas ke dantian bawah adalah sebuah deklarasi diam-diam.
Aku hadir. Aku terbuka. Aku menerima aliran kehidupan yang tak terbatas ini. Setiap hembusan adalah sebuah pelepasan dari belenggu ketegangan, keraguan, dan identitas lama yang membatasi. Jadi, kami meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan, sebuah permulaan baru. Bagaimana jika mulai hari ini, 5 napas sadar yang Anda lakukan bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah ritual untuk mengingat kembali siapa diri Anda yang sebenarnya. Dunia di luar mungkin akan terus berisik, tuntutan akan terus datang. Namun kini Anda membawa rahasia yang tak tergoyahkan. Sebuah pusat tenang di dalam badai, sebuah lautan energi di dalam diri yang siap Anda jelajahi. Satu napas pada satu waktu. Api Qi Anda telah disulut, jangan biarkan angin dunia memadamkannya. Rawatlah dengan keheningan, dengan konsistensi, dan dengan kesabaran. Biarkan ia membara, tumbuh, dan pada waktunya, ia akan menyala terang, menerangi jalan Anda sendiri menuju penemuan diri yang paling agung. Perjalanan ini belum berakhir. Ini baru saja dimulai.